Yohanes pasal 14 ayat yang ke-16. Yang berbunyi demikian, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, Yesus berkata ada 3 hal di sini dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6 ini. Dia berkata adalah akulah jalan. Yesus adalah jalan satu-satunya bisa sampai kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, satu-satunya kebenaran di dunia ini kita temukan hanya di dalam pribadi Tuhan Yesus. Itu jelas. Yesus yang mengatakannya, bukan saya. Yang kedua, Yesus berkata, akulah hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Allah kalau tidak melalui Dia. Maka ini adalah suatu final bagi saya dan bagi kita semua. Bahwa orang Kristen pasti, saya dan kita semua akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus di surga. Karena memang sekarang Dia sedang berada di surga. Nah, oleh karena ini sesuatu hal yang menarik. Dan sesuatu hal ajakan bagi saya dan bagi Anda semua. Supaya apa? Supaya kalau besok Anda dipanggil Tuhan, Anda meninggal, barangkali ada gempa bumi, ada bencana, ada kecelakaan, ada penyakit. Kalau Anda percaya, maka tentunya Anda akan memperoleh hidup yang kekal. Karena apa? Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun, tidak ada seorang pun, tidak ada siapapun yang sampai kepada Allah. Kepada Allah menunjukkan adalah di mana Allah itu berada di surga, maka tidak ada seorang pun yang sampai kepadanya kalau tidak beriman kepada Yesus Kristus itu. Wow, luar biasa. Ini adalah suatu final yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Nah, saya akan mengungkapkan tentang apa yang disampaikan oleh tadi Bang Menandar, mengatakan bahwa ternyata di dalam Alkitab juga dikatakan bahwa Nabi Muhammad dinubuatkan. Bagi kami sebagai orang Kristen, memang tidak percaya hal demikian. Tetapi kami juga tidak melarang jika saudara semua itu menganggap bahwa ada nubuatan di dalam Alkitab. Yang kedua, bahwa mengatakan bahwa pertama-tama orang yang masuk surga itu adalah Nabi Muhammad. Maka saya akan menunjukkan satu data yang ternyata juga menyatakan bahwa ada keraguan apa yang disampaikan oleh Bang Nandar. Dan bahkan menyatakan bahwa orang Islam pasti masuk neraka. Itu saya akan bukakan, waktu saya akan habis barangkali di sesi yang kedua. Kita menghormati waktu. Luar biasa, Bapak Gembala ini sangat santun, bijaksana, dan memang basic berkhotbahnya luar biasa sekali. Terima kasih Pak Gembala, kita lanjutkan. Teman-teman yang di Tok-Tok, jangan lupa tap-tap layar. Jangan lupa juga dukung pelayanan saya dengan subscribe, like, komen, tidak skip iklan. YouTube Yonatan Nandar. Jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun. Karena kita tidak tahu kita masuk surga dengan amalan yang mana, saudara. Baik, kita mulai Pak Pendeta. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Muhammad bukan hanya berbicara tentang jaminan keselamatan untuk orang-orang Islam, Pak Gembala yang saya kasihi. Tetapi Nabi Muhammad pun menjamin ketidakselamatan bagi orang-orang Kristen dan orang-orang Jewish atau Jewish. Di mana dalilnya? Saya tunjukkan dalilnya. Saya tidak pernah berbicara berdasarkan asumsi. Ya, saya langsung saja terjemahan karena terikat dengan waktu. Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, tidaklah seorang dari umat ini, baik Yahudi maupun Kristen, mendengar tentangku, kemudian dia meninggal dan tidak beriman dengan agama yang aku diutus dengannya, yaitu agama Islam, kecuali dia pasti termasuk penghuni neraka. Rawahu Muslim. Jadi bukan hanya menjamin orang Islam masuk surga,
tetapi Rasulullah SAW juga menjamin orang Yahudi dan orang Kristen yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad adalah masuk ke dalam Jehinom. Pak Gembala yang saya kasihi, ingat temanya adalah jaminan keselamatan. Saya akan membuktikan kepada teman-teman bahwa di dalam Kristen tidak ada jaminan keselamatan. Datanya mana? A.A. Nandar dari Kuningan, Jawa Barat? Siap. Saya bukakan Lukas 13 ayat ke-24. Melalui apa yang dikatakan Kristus, tampak bahwa di antara orang-orang yang kita pikir kemungkinan besar akan diselamatkan, dan yang tampak paling layak untuk memperoleh keselamatan hanya sedikit saja yang akan diselamatkan. Bapak Gembala, ini adalah kutipan, ini adalah catatan, ini adalah tafsiran dari bapak-bapak gereja yang kepenuhan Roh Kudus terkait perkataan Yesus di dalam Lukas 13:24. Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang yang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Pak Gembala yang saya hormati, di dalam Islam ini jaminan keselamatan mutlak, bukan insya Allah. Bahkan bayi orang Islam, bayi orang yang tidak beragama sekalipun dijamin keselamatannya. Di dalam sebuah hadis yang sahih, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Bayi yang terlahir ke dunia dalam keadaan Islam, yang auto jannah, auto surga. Sedangkan di dalam Kristen, Pak Gembala yang saya hormati, di dalam Markus 16 ayat ke-16. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, Bapak Gembala. Tetapi siapa yang tidak percaya, siapa yang tidak dibaptis akan dihukum. Bagaimana dengan bayi Kristen yang baru procot ke muka bumi lalu dia meninggal? Bagaimana jaminan keselamatannya? Di mana keadilannya? Karena upah dosa adalah maut. Roma 3 ayat 26. Roma 5 ayat 12, setiap orang berdosa mewarisi dosa Adam. Semua orang berdosa. Lalu bagaimana dengan bayi yang baru procot meninggal dunia? Kalau dalam Islam jelas, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Sekarang tunjukkan datanya bayi Kristen. Di dalam katekismus gereja Katolik, setiap bayi yang meninggal dunia belum dibaptis dan belum percaya, mereka dalam Jehinom, kerajaan maut yang nyata, api neraka. Kalau dalam Islam, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Lalu bagaimana Anda memahami Lukas 13:24 yang saya tadi sampaikan? Oh, jangan terlalu banyak ini, nanti Pak Gembala bingung jawabnya nih ya. Jawab saja. Di mana dalilnya bayi Kristen yang baru meninggal dunia masuk surga itu, di mana dalilnya? Karena upah dosa adalah maut. Setiap orang mewarisi dosa Adam. Dan keselamatan di dalam Kristen itu harus percaya dan dibaptis terlebih dahulu. Bagaimana dengan bayi? Kalau dalam Islam sangat jelas. Mangkana akhirul kalami la ilaha illallah dahulal jannah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Inna dina indallahil Islam. Wallahu alam bissawab. Ahi wa ukhti yang saya cintai. Teman-teman, tap-tap layar ya. Siap. Baik, teman-teman yang saya hormati semuanya. Ya, ada begitu banyak yang dikatakan atau dinyatakan tadi oleh Bang Nandar. Dan itu sesuatu hal yang luar biasa, tetapi bagi mereka yang barangkali tidak belajar mendalam. Tetapi saya sudah mengatakan bahwa di Kristen sudah final apa yang sudah dikerjakan oleh Yesus Kristus.
2000 tahun yang lalu melalui kematiannya di atas kayu salib. Tetapi kita tidak berbicara tentang penyaliban pada malam hari ini. Tetapi kita berbicara tentang orang percaya. Orang percaya yang artinya adalah orang yang mengaku dengan mulut dan percaya di dalam hati. Saya tidak berbicara tentang anak kecil yang baru keluar dari kandungan. Kita tidak berbicara, tetapi di sini adalah tema kita Yesus Tuhan Juru Selamat, yang artinya mengapa orang Kristen percaya 100% Tuhan dan Juru Selamat. Artinya adalah orang percaya itu adalah orang yang mengaku dengan mulut tetapi percaya di dalam hati. Saya tidak berbicara tentang anak kecil yang baru lahir. Itu adalah tema yang panjang sekali kalau kita bicara soal itu. Dan juga kalau kita bicara tentang baptisan tadi yang disebutkan oleh Bang Nandar di dalam Markus 16:16. Nah, itu adalah juga tema yang lain. Nah, tetapi kita bicara tentang mengapa orang Kristen itu begitu yakin dan sudah final kepercayaannya. Itu saya buka kembali, yaitu ayat yang kedua. Poin yang kedua, mengapa orang Kristen itu begitu yakin? Yang kedua, karena Yesus sendiri yang mengatakan, ingat teman-teman, Yesus sendiri yang mengatakan bahwa akulah pintu. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk keluar dan menemukan padang rumput. Akulah pintu, dalam bahasa Yunani memakai kata ego emi. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Pintu itu, teman-teman, itu adalah satu-satunya jalan, dan kalau tidak ada pintu, maka tentunya kita tidak bisa masuk. Maka Yesus berkata dari mulutnya sendiri, akulah pintu. Itu artinya orang yang percaya kepadanya, mengaku dengan mulut, tetapi percaya di dalam hati. Yesus berkata kepadamu dan kepada saya pada malam hari ini, akulah pintu. Barang siapa masuk melalui pintu, ia akan selamat dan akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Wow, luar biasa. Akan mendapatkan kedamaian yang luar biasa. Ketenangan, sukacita yang luar biasa. Oke, kita cukup sampai di situ dulu. Saya akan juga menyatakan atau mempertanyakan bahwa tadi Bang Nandar menyinggung atau menyatakan bahwa orang Kristen, maksud saya adalah orang Islam itu yakin 100% pasti masuk surga. Oke, menurut ayat yang saya baca, dikatakan di sana bahwa ternyata semua saudara saya orang Islam itu, dan termasuk Nabi Muhammad itu dikatakan bahwa pasti akan masuk neraka, disiksa dulu, dan baru masuk surga. Itu pun harus melewati jembatan. Jembatan apa di sana? Adalah As-Syarat. Itu saya akan bacakan ayatnya, itu adalah di surah Al-Quran 19, ayat yang ke-71 sampai 72. Apa bunyinya di sana? Dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka. Hal itu bagi Tuhanmu telah menjadi kemestian yang telah ditetapkan. Kemudian kami menyelamatkan orang-orang zalim dalam keadaan berlutut. Nah, ayat yang ke-71 itu dikatakan dengan tegas bahwa tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka. Hal itu bagi Tuhanmu telah menjadi kemestian yang telah ditetapkan. Oke, terima kasih. Luar biasa Pak Pendeta ya. Baik. Diterima. Saya jawab langsung Pak Pendeta ya. Kamu di situ bukan merujuk kepada Nabi Muhammad. Semua umat manusia akan melewati sirat. Jadi perjalanan panjang itu diawali dengan yaumul ba'ats, yaumul ma'syar.
yaumul hisab, kemudian yaumul mizan, lalu ada sirat terbentang. Maka di dalam memahami Al-Quran itu yang pertama adalah metode bil ma'thur. Ya, memahami Al-Quran dengan ayat Al-Quran, memahami Al-Quran dengan riwayah bil riwayah, dengan hadis yang sahih. Pak Gembala yang saya hormati, di situ yang masuk neraka itu adalah orang-orang Kristen dan orang-orang kafir. Di mana dalilnya? Quran surat Al-Bainah ayat ke-5 sampai ke-6. Dicatat Pak Gembala. Jadi orang-orang yang akan masuk neraka di dalam Quran surat Maryam ayat 71 adalah orang-orang Kristen. Di mana dijelaskan di dalam Quran surat Al-Bainah, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum sarul bariyah. Sesungguhnya orang-orang musyrik, orang-orang Yahudi, ahlul kitab, orang-orang Kristen, mereka adalah penghuni neraka. Mereka adalah masuk ke dalam neraka jahanam. Ulaika hum sarul bariyah, dan mereka adalah seburuk-buruknya makhluk. Ya, kalau umat Islam, mohon maaf, umat Islam ini adalah umat yang masuk surga. Ini dalilnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Qalu ya Rasulullah wa man ya aba? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asoni faqad aba. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semua umatku akan masuk surga kecuali yang enggak mau. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, siapa yang enggak mau itu? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, barang siapa mentaatiku, niscaya ia akan masuk surga. Dan siapa yang bermaksiat kepadaku, maka dia enggan untuk masuk surga. Ya, rawahu Imam Ahmad, rawahu Muslim, dan lain sebagainya. Jadi jelas, justru orang yang masuk neraka itu, baik menurut Quran maupun menurut Alkitab, adalah orang-orang Kristen. Di mana Markus 9 ayat ke-49, setiap orang Kristen akan digarami dengan api. Matius 5 ayat ke-20, coba Pak Pendeta baca. Ya, apa kata Yesus? Apabila keberagamaanmu tidak lebih benar dari agama Yahudi dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk surga. Lukas 13:24, menujulah, ketuklah pintu yang sesak itu, karena sedikit sekali karena tidak akan ada yang bisa masuk buat para pengikut Kristus itu. Pak Pendeta, kita membahas tentang jaminan keselamatan. Jangan beralih ke juru selamat, karena juru selamat sudah kita bahas kemarin. Ya. Di dalam Kristen, syarat untuk masuk surga itu adalah percaya dan dibaptis. Tetapi Pak Pendeta, mohon maaf, saya 16 tahun belajar kekristenan, bukan hanya belajar Alkitab. Kalau Katolik, baptisnya percik. Protestan ada baptis selam, karismatik baptis selam. Masalah baptis saja berbeda. Ini yang menyelamatkan yang dipercik atau yang selam. Lalu pertanyaan saya, bayi yang belum dibaptis procot meninggal dunia, bagaimana keselamatannya menurut Alkitab? Kalau menurut Quran, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Coba, terlalu banyak nanti pendeta bingung nih. Galatia 5 ayat 19. Kalau melakukan keinginan daging, kata Rasul Paulus, tidak akan masuk surga. Yang masuk surga menurut Rasul Paulus adalah Yonatan Nandar. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Menurut Rasul Paulus, yang masuk surga adalah Yonatan Nandar, karena paham betul 9 buah roh. Coba dijawab pertanyaan saya. Terima kasih. Mana baptisan yang menyelamatkan, percik atau selam?
Mohon maaf ya Pak Gembala, agak panas nih intonasinya nih. Mohon maaf ya Pak Gembala, kita diskusi santun ini. Silakan Pak Gembala, diterima. Oke, baik, luar biasa. Bang Nandar berapi-api untuk menyatakan bahwa dialah yang benar tentunya dalam hal ini. Tetapi saya yakin bahwa mereka yang kurang belajar, tentu mereka akan percaya apa yang disampaikan oleh Bang Nandar. Tetapi bagi saya dan tentu bagi kita semua yang telah belajar sungguh-sungguh, dan kita sudah final kepada Kristus, maka kita tidak akan pernah goyah sedikit pun. Nah teman-teman, saya akan memberitahukan kepada saudara semua, ada dua hal tadi, mengapa orang Kristen itu begitu yakin masuk surga. Maka tadi adalah, saya dua ayat sudah bagikan, karena Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tetapi Yesus juga berkata, akulah pintu. Tetapi poin yang ketiga di sini saya mau tambah lagi. Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Teman-teman semua, di dalam Matius pasal 11 ayat yang ke-28, itu suatu ajakan bagi saya dan bagi kita semua. Dan ini adalah jaminan bagi saya dan bagi kita semua. Bahwa Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu. Siapa Anda di hari-hari ini yang tidak mengalami pergumulan, yang tidak mengalami masalah, yang tidak mengalami pergumulan masalah keluarga, masalah apapun, yang hidup dalam ketakutan atau apapun, apalagi yang sudah terikat pijol ya. Tetapi Yesus berkata kepadamu pada malam hari ini, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Wow, luar biasa. Dan kata ini adalah untuk semua orang, universal. Maka ini sesuatu hal yang menarik. Nah, saya akan menjawab dari pertanyaan yang disampaikan oleh Bang Nandar. Lagi-lagi pembicaraan kita adalah tentang jaminan keselamatan. Mengapa orang Kristen begitu yakin masuk surga? Dan begitu juga tema sebaliknya. Mengapa orang Islam itu begitu yakin masuk surga? Maka itu tema kita pada malam hari ini. Tentu kita tidak sedang berbicara tentang baptisan. Tetapi secara singkat, saya akan menjawab apa yang disampaikan oleh Bang Nandar. Apakah orang yang dibaptis itu tidak masuk surga? Atau mana yang benar, baptisan selam atau baptisan percik? Saya mengatakan dengan tegas, baptisan itu adalah bukan hal yang fundamen dari iman Kristen. Itu bukan hal yang urgen bagi iman Kristen. Baptisan. Tetapi yang fundamen adalah percaya dan beriman kepada Kristus. Karena baptisan itu hanya sebagai tanda luar bahwa orang itu telah percaya menerima Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat. Bukan dari baptisan itu orang selamat. Tetapi orang bisa masuk surga karena dia percaya dan beriman kepada Kristus. Bukan karena baptisan. Jadi dua-dua baptisan itu kami terima. Secara khusus Protestan yang aliran Calvinis. Dua-dua. Saya percaya dua-duanya. Selam dan juga percik. Tetapi kita sedang tidak berbicara itu malam ini. Nah teman-teman semua, saya akan lanjutkan pertanyaan saya tentang yang dijawab tadi Bang Nandar. Mengatakan bahwa orang yang masuk neraka itu adalah orang Kristen. Wow. Kalau saya boleh bertanya balik, di manakah keadilan Al-Quran atau orang Islam sehingga hanya tertuju kepada orang Kristen? Di mana keadilannya? Atau menganggap semua orang Islam itu tidak ada dosanya, sehingga hanya menunjukkan kepada orang Kristen. Bagaimana dengan sesama kita juga orang Islam yang hidup di dalam dosa? Kalau saya bicarakan dosa tentu banyak sekali. Dari pikiran, dari perbuatan, dari sikap. Ada banyak dosa yang dilakukan oleh saudara kita orang Islam.
Apakah mereka juga dijamin masuk surga atau tidak? Tetapi ada ayat yang menyatakan bahwa juga orang yang sudah masuk ke neraka itu di dalam surat Toha itu yang... Waktu habis, Pak Pendeta, ya, Pak Gembala. Memang kalau kita sedang berbicara itu asik. Sampai kita lupa waktu kita sudah habis. Saya juga begitu, Pak Gembala, yang saya hormati. Ya. Baik. Di dalam katekismus Gereja Katolik, bayi itu adalah masuk neraka. Justru yang tidak adil itu konsep di dalam Kristen. Pak Pendeta, Pak Gembala yang saya hormati, hadirnya saya di sini, saya belajar Aramaik 1 bulan 1 juta, belajar bahasa Aramaik, belajar Ibrani, belajar Yunani, itu adalah manifestasi rasa cinta saya kepada orang-orang Kristen agar tidak menyembah Yesus, tapi menyembah Tuhannya Yesus. Kalau Bapak mau masuk surga, ya ikuti Yesus, nyembah Allah. Di dalam Matius 4 ayat ke-10, Payomer Yehosua Hamasia, berkatalah iso Mesiho, ibedu et Allah, sembahlah hanya kepada Allah. Pak Pendeta, yang mengatakan dibaptis menjadi syarat masuk ke dalam kerajaan sorga, itu Yesus, bukan saya. Matius 16 ayat ke-16. Ini Yesus yang ngomong, bukan saya, Pak. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Baptisan itu adalah suatu yang fundamental, bukan justru sebaliknya, bukan suatu yang fundamental, karena ini menjadi kunci dan syarat menjadi sebuah keselamatan bagi orang yang percaya. Tetapi yang mengherankan adalah ini baptisan mana yang benar? Lutheran atau Kalvinis? Katolik atau Protestan? Kalau dalam Islam tidak ada begitu syarat yang ribet. Dalam Islam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mangkana akhirul kalami la ilaha illallah dahulal jannah." Siapa yang akhir kehidupannya meyakini tidak ada Tuhan selain daripada Allah, maka tempatnya di sorga. Tasdikun fil qalbi, ikrarun bilisan, af'alu bil amal. Af'alu bil arkan. Membenarkan di dalam hati, mengucapkan dalam lisan, mengimplementasikan di dalam amal perbuatan kita. Kalau dalam Kristen, saya baru bertanya, kenapa bayi Kristen tidak masuk surga? Pak Pendeta atau Pak Gembala sudah bingung. Kalau dalam Islam, gampang. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Bayi yang terlahir ke dunia dalam keadaan fitrah Islam. Kalau dia meninggal dunia sebelum dia akil balik, mukalaf, ya auto surga. Karena dia tidak membawa dosa. Kalau dalam Kristen, Roma 5:12, setiap bayi yang keluar membawa dosa waris menurut Rasul Paulus. Saya sedikit menyinggung di dalam Yohanes 14 ayat ke-6. Pak Gembala yang saya hormati, Yohanes 14 ayat ke-6 itu adalah nubuatan Nabi Muhammad. Saya tunjukkan di dalam bahasa Ibraninya. Ya. Amar lo Yesua, berkatalah Yesus kepadanya, Ani akulah, haderek, aku adalah jalan, Feha Ehmet, tulisannya Emet, dibacanya Ehmet. Kata Yesus, akulah jalan bagi Ahmad. Jadi Yesus itu adalah, kalau Yohanes Pembaptis adalah jalan bagi kedatangan Yesus, kalau Yesus adalah jalan bagi kedatangan ruah kebenaran, ruah Ehmet. Wa idh qala Isa bin Maryam ya bani Israila ini Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wa mubassiran rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Bagaimana Kristen percaya, Pak? Kalau di dalam Islam ini semuanya masuk surga, Pak. Kalau orang yang berdosa digodok dulu api penyucian. Makanya ada yaumul mizan, timbangan.
Kalau timbangan amal baik saya lebih banyak daripada amal buruknya, maka surga. Ya, kalau amal buruknya lebih banyak dari amal baiknya, ya digodok dulu, Pak. Namanya api penyucian. Ya, jadi orang Islam itu ada yang langsung masuk surga, ada yang digodok dulu. Tetapi setelah digodok, ya masuk surga. Kalau dalam Kristen, coba saya bertanya kepada Anda, bagaimana orang Kristen yang agamanya tidak lebih benar daripada Yahudi, kata Yesus akan masuk neraka? Tolong dijawab masalah bayi dan masalah Matius 5 ayat 20, Bapak Gembala yang saya hormati. Matius 5 20 tolong dijawab, sama bayi yang belum dibaptis tolong jawab Markus 16 ayat 16. Mohon maaf Bapak Gembala, kita diskusi agak keras ya, nggak apa-apa. Tetapi kita tetap bersahabat, berteman, ya. Nggak ada suaranya Pak Gembala, masih di mute. Ya. Pak Pendeta suaranya masih di mute. Oke, baik. Ya. Siap. Kalau diskusi Kita mulai itu ya. wajar, Bang. Kita sudah biasa Ya, di kelas waktu perkuliahan itu udah santai aja. Itu Siap, udah biasa siap. kita. Ya. Siap. Nah, Ya. baik, teman-teman Tolong jawab semua. ya. Dimulai dulu Pak Gembala waktunya. Ya. Ya. Baik, teman-teman semua, kita sudah melihat dan sekitar ada 15 menit lagi ke depan kita akan memaksimalkan waktunya karena waktunya akan sangat singkat sekali. Nah, saya melanjutkan poin saya dulu dan saya akan menjawab nanti apa yang disampaikan oleh Bang Nandar. Maka, mengapa orang Kristen itu begitu yakin 100% pasti masuk surga? Maka saya tambahkan poin saya. Ayat firman Tuhan berkata kembali, ini adalah Yesus yang berkata demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Wow, luar biasa. Tawaran untuk saya dan untuk saudara semua. Yesus berkata sekali lagi dalam kesempatan ini, berkata bahwa karena begitu besar kasih Allah itu, yang mengaruniakan Yesus Kristus, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal itu, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tidak masuk neraka, melainkan beroleh hidup yang kekal bersama Allah di surga. Tawaran yang terbuka untuk Anda mendengarkan malam hari ini. Dan tentunya untuk saya. Dan untuk kita semua. Wow. Ini adalah sesuatu hal yang luar biasa. Maka Anda jangan menutup hati, percaya kepadanya. Tuhan pasti akan memulihkan keadaan. Baik. Itu adalah poin saya. Mengapa orang Kristen begitu yakin masuk surga. Ada beberapa poin yang sudah saya sampaikan. Tetapi saya akan berbicara tentang Bang Nandar tadi menyinggung tentang bayi dan baptisan. Nah, teman-teman, saya tidak sedang berbicara tentang bayi pada malam hari ini, tetapi kita berbicara tentang orang percaya. Orang percaya yang artinya adalah orang yang bisa berbicara. Orang yang mengaku mulut, tetapi percaya di dalam hati. Di mana ayatnya? Di Roma 9 ayat 10. Yang mengatakan di sana bahwa barang siapa yang percaya, mengaku dengan mulut, dan percaya di dalam hati Yesus adalah Tuhan, pasti diselamatkan. Nah, kita sedang berbicara tentang orang percaya yang berbuka mulut tetapi percaya dalam hati. Saya tidak berbicara tentang tema tentang anak kecil atau bayi. Itu adalah satu tema yang lain. Juga Bang Nandar menyinggung tentang nubuatan. Saya tidak ada masalah kalaupun Bang Nandar mengklaim itu adalah nubuatan. Tetapi kita yang orang Kristen 100% tidak pernah mengakui dan tidak pernah kenal ada nubuatan. Yang kita kenal adalah Yesus Kristus dinubuatkan dari kitab Kejadian sampai kitab Maliaki. Dan sentral daripada seluruh kitab itu adalah berbicara tentang Yesus Kristus. Makanya orang-orang perjanjian itu lama itu selamat karena percaya kepada Yesus. Dan begitu juga orang perjanjian baru percaya Yesus yang sudah mati 2000 tahun yang lalu. Jadi menjadi sentral, makanya ada yang disebut Masehi. Sebelum Masehi dan sesudah Masehi. Oke teman-teman, itu adalah poin saya. Mari kita lanjut.
Bang Nandar mengatakan tadi bahwa seluruh orang Islam pasti masuk surga. Tetapi saya akan mempertanyakan ayat hadis yang saya baca, nanti tolong dijelaskan Bang Nandar. Di sana dikatakan bahwa ternyata orang Islam itu juga itu tidak bisa masuk surga. Walaupun di Bang Nandar berbicara tentang purgatorium. Purgatorium itu adalah orang yang akan masuk di neraka, digodok di sana dulu. Api penyucian, purgatorium. Tetapi saya tidak berbicara itu, tetapi kita akan berbicara bahwa ternyata Nabi Muhammad tidak dapat menyelamatkan keluarganya dan anaknya. Di mana ayatnya itu adalah di Sahih Bukhari 126, 1261 bagian E. Apa di sana dikatakan? Ya Fatimah binti Muhammad. Kalau bahasa Indonesia saja saya baca. Dan hai Fatimah putri Muhammad, mintalah kepadaku harta dan saya tidak dapat menolongmu dari siksaan Tuhan kelak. Ada lagi ayatnya yang menyatakan itu adalah hai Fatimah, selamatkanlah dirimu dari api neraka. Sesungguhnya aku tidak memiliki kuasa apa-apa untuk membelamu di hadapan Allah kelak, kecuali hubungan keluarga yang hanya kupenuhi Waktu habis, Bapak Gembala. Terima kasih. Siap. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Gembala, memang di dalam Islam ini yang menyelamatkan itu bukan keluarga. Yang menyelamatkan itu adalah iman dan Islam. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Bukan hubungan keluarga yang menyelamatkan Pak Gembala. Yang menyelamatkan kita itu adalah iman. Makanya saya tadi di awal saya tunjukkan hadisnya. Jadi yang menyelamatkan bukan keluarga, bukan. Ya, yang menyelamatkan itu adalah iman di dada Pak Pendeta, Pak Gembala. Kita lihat Pak Pendeta hadisnya, dalilnya nih. Kalau saya pakai dalil di dalam sebuah hadis yang sahih, man kana akhirul kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir perkataannya adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Bukan karena keluarga saya pejabat, bukan. Di surga nanti tidak ada orang dalam. Yang menyelamatkan itu adalah keimanan kita kepada Allah Jalla wa'ala. Ketaatan kita kepada Allah, ketaatan kita kepada Rasulullah. Mentang-mentang keluarga Nabi, nggak apa-apa berbuat dosa, nanti kan bapakku Nabi. Nggak bisa gitu. Ya inilah keadilan. Cuma sekarang pertanyaannya Pak Gembala, memang Pak Gembala, saya 16 tahun belajar Kristen, yang membuat, diduga kekisruhan ini adalah perkataan Rasul Paulus. Kita lihat nih Pak Pendeta, Pak Gembala, mohon maaf. Roma 5:12. Jadi kenapa bayi itu masuk neraka? Karena perkataan Rasul Paulus. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang. Karena semua orang telah berbuat dosa. Pak Pendeta, kita memang tidak membahas bayi. Bukan. Dari awal saya tidak membahas bayi. Yang kita bahas adalah konsep keselamatan dan keadilan Tuhan. Bagaimana keadilan Tuhan setiap manusia membawa dosa. Tetapi di sisi lain, keselamatan itu bisa diperoleh kalau dibaptis. Baptisnya dengan cara apa? Kalvinis, Lutheran, Metodis, Katolik, Protestan. Baptis yang mana? Percik atau selam? Baptis, saya dulu belajar karismatik, ada juga baptis roh. Ditandai dengan berbahasa roh. Bara. Beri. Haserehe. Harehe. Nah itu ada baptisan roh juga. Jadi yang menyelamatkan baptisan yang mana? Baptis percik, baptis selam, atau baptis roh?
Ini kita berbicara tentang bayi, bukan kita bukan berbicara tentang bayi, tetapi kita berbicara tentang jaminan keselamatan. Kalau dalam Islam, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang lahir ke dalam dunia ini, ke muka bumi ini, dalam keadaan fitrah. Meski dia lahir dari bayi Kristen. Aduh, macet nih. Mohon maaf. Ini macet di tok-tok. Bentar ya. Saya tunjukkan dalilnya. Itu tadi Pak Pendeta memang nggak mau menjawab. Saya kurang tahu apakah memang tidak ada jawabannya atau memang nggak bisa dijawab. Bagaimana dengan ini Pak Gembala? Ya, ini perkataan Yesus. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Ternyata bukan penyaliban Yesus yang dapat menyelamatkan. Yang dapat menyelamatkan itu adalah agama yang lebih benar dari agama Yahudi. Pertanyaan saya sekarang bukan masalah keselamatan. Agama apa yang menyelamatkan menurut Yesus di dalam Matius 5:20? Lupakan tentang bayi Pak Gembala. Fokus dengan ini. Apabila keagamaanmu tidak lebih benar dari Yahudi, kamu tidak akan masuk surga. Matius 5:20. Pertanyaan saya, apa agama yang lebih benar Mominayer dari agama Yahudi menurut Yesus? Karena Yesus di situ berbicara tentang agama. Kata siapa Yesus tidak beragama? Apa agama yang lebih benar dari Yahudi menurut Yesus? Terima kasih Bapak Gembala. Pak Gembala, mute-nya dibuka. Waktunya Bang gimana? Oh, berarti saya ini closing ya. Bapak nanti closing. Ini kan saya kan tadi tanggapan. Lagi, Bang. Saya 2 kali aja gimana? 2 kali. Gimana? Abang 2 kali. 2 kali gimana maksudnya? Contoh. Ini sekali. Ini Bapak Gembala. Ya, terus saya gitu. Itu Abang, baru kita nanti selesaikan diskusi. Ini Bapak Gembala. Setelah Bapak Gembala selesai, sebentar Pak Gembala ya. Ini kok kenapa internet saya macet sebentar? Aduh, kenapa kok macet ya? Sebentar Pak Gembala ya. Tar. Pak Gembala, terus saya closing gitu ya. Iya. Pak Gembala selesai 5 menit, saya 5 menit, setelah saya 5 menit, saya 10 menit berarti kan closing, nanti Bapak Pendeta closing. Iya. Paham ya? Karena yang opening pertama adalah yang closing terakhir. Itu keuntungannya kalau opening di awal. Baik, Pak Gembala, mohon dijawab pertanyaan saya. Matius 5:20. Lupakan masalah bayi, biarkan penonton yang menilai. Baik, ya. Oke, sebentar Pak Gembala, sebentar ya. Ini kenapa internet saya? Sebentar Pak Gembala ya. Kenapa kok begini? Sebentar Pak Gembala, mohon maaf nih. Lag. Bentar ya teman-teman. Bentar ya. Boleh saya ini dulu, pastikan dulu ininya. Teman-teman, coba typing. Sinyalnya bagus nggak? Bentar ya, Pak Pendeta sebentar ya. Ya, santai Bang, santai. Ya. Coba. Teman-teman, gimana sebentar ya? Halo, 1, 2. Bismillah. Halo. Aman. Baik, Pak Gembala sudah aman. Sudah aman. Silakan dimulai. Ya, aman. Baik. Ya, saya langsung saja. Teman-teman semua, saya sekali lagi menyatakan di sini bahwa ada banyak hal tadi. Mengapa orang Kristen itu begitu yakin masuk surga dan ada banyak tawaran yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus kepada saya dan ditawarkan kepada
seluruh penonton pada malam hari ini. Dan bukan hanya berlaku hari ini, tetapi untuk selamanya. Maka satu ayat lagi firman Tuhan akan saya tawarkan kepada saudara semua. Itu di dalam Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Berbunyi demikian, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Teman-teman semua, firman Tuhan berkata kepada saya dan kepada saudara semua pada malam hari ini. Iman atau surga keselamatan itu yang kita peroleh bukan karena perbuatan baik. Semua orang tidak ada yang baik. Semua orang telah jatuh di dalam dosa setiap saat. Maka orang tidak akan mungkin selamat. Tetapi pemberian Allah jika saya dan saudara masuk surga. Maka orang Kristen berbuat baik itu adalah sebagai tanda syukur kepada Allah. Karena Allah dulu lebih cinta kepada kami, dulu lebih sayang kepada kita, maka kita berbuat baik. Bukan supaya kita masuk surga, bukan karena itu. Karena masuk surga itu adalah murni pemberian Allah. Karena orang yang masuk surga itu adalah harusnya orang yang suci, tidak boleh orang berdosa. Tetapi Kristus hadir memberikan jalan keluar untuk itu. Nah, oke, ini sesuatu hal tawaran untuk saya dan untuk semua saudara. Baik, saya akan jawab pertanyaan Bang Nandar tadi di dalam Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-20. Apa bunyinya di sana? Maka aku berkata kepadamu, ini adalah kata Tuhan Yesus. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Apa maksudnya di sana? Maksudnya di sana adalah orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat itu, mereka adalah orang yang taat. Mereka adalah orang-orang yang berpuasa. Mereka adalah orang-orang yang hafal Alkitab, hukum Musa. Tetapi lihat, itu hanya casingnya saja. Orang-orang ahli Taurat, orang Farisi itu hanya casingnya saja. Mereka mengutamakan yang lahiriah. Maka saya akan bacakan, Bang Nandar silakan perhatikan. Ternyata orang-orang Farisi itu adalah orang-orang yang munafik. Ayat firman Tuhan berkata, Matius pasal 23 ayat 13, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat. Dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang. Sebab kamu sendiri tidak masuk ke dalam, dan kamu memerintahi mereka yang berusaha untuk masuk. Jadi orang-orang Farisi itu hanya casing saja, tetapi sebenarnya mereka adalah orang munafik yang tidak taat kepada Allah. Nah, ini adalah jawaban saya tentang hal itu. Jadi Kristus hadir bukan saja hanya imannya di luar, tetapi di dalam harus bersih. Seluruhnya bersih. Oke, saya akan memanfaatkan waktu ini. Bang Nandar tadi menjamin bahwa ternyata orang Islam pasti masuk surga, kata Bang Nandar. Maka saya bacakan kembali, itu satu ayat yang terambil dari hadis sahih Muslim nomor 349. Nah, boleh dicari nanti, saya sebutkan sekali lagi. Dari hadis sahih Muslim nomor 349. Di sini menyatakan bahwa orang yang durhaka kepada Nabi Muhammad akan masuk neraka. Apa katanya di sana? Rasulullah bersabda, setiap umatku akan masuk surga kecuali siapa yang menolaknya. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa yang menolak? Beliau menjawab, barang siapa yang taat kepadaku akan masuk surga. Dan barang siapa yang durhaka kepadaku, dialah yang menolaknya. Pertanyaannya adalah, siapa orang Islam yang benar-benar taat dengan ajaran Alkitab atau ajaran Nabi Muhammad? Siapa yang benar-benar melakukan sholat 5 waktu secara murni dan sempurna? Siapa orang Islam yang benar-benar melakukan yaitu puasa dengan sempurna? Siapa orang Islam yang benar-benar melakukan yaitu memberikan zakat? Waktu habis, Siapa orang Pak Islam Gembala. yang benar-benar perhatian khusus kepada para perempuan? Waktu habis, Pak Gembala. Wah, terima kasih.
Udah lebih banyak malahan. Nggak apa-apa tapi. Mohon maaf. Ya, ya. Nggak apa-apa, Pak. Ntar ya, Pak Gembala ya. Tadi mohon maaf teman-teman, sinyalnya aku nggak tahu nih. Baik. Baik, diterima Pak Gembala. Pak Gembala yang menolak Rasulullah itu adalah orang Kristen, orang Yahudi, orang musyrik. Jadi kalau berbicara hadis itu ada asbabul wurud, Pak Gembala. Nanti Pak Gembala belajar tentang kitab Mustalah Hadis, Ulumul Hadis. Kalau Al-Quran ada yang namanya asbabun nuzul. Kalau hadis ada yang namanya asbabul wurud. Harus diketahui dulu. Nah, biar kita paham arahnya kemana. Nih, yang menolak Rasulullah itu adalah orang Kristen. Saya bacakan di dalam bahasa Arabnya. Waladi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadihil ummah yahudiyun wala nasraniyun thumma yamutu walam yu'min billadhi arsiltu bih illa kana min ashabin nar. Demi jiwa yang jiwa Muhammad berada di tangannya, tidaklah seorang dari umat ini, baik Yahudi maupun Kristen, yang mereka mendengar tentang aku, kemudian dia meninggal dan tidak beriman. Kalau tidak beriman berarti menolak. Karena iman itu percaya dengan agama yang aku diutus dengannya, yaitu agama Islam, kecuali dia pasti termasuk penghuni neraka. Rawahu Muslim nomor 153. Jadi Pak Pendeta, ini kalau bahas ini ya Pak Pendeta sendiri yang kena. Kalau di dalam Islam, wa may ya'mal misqala darratin khairan yarah, wa may ya'mal misqala darratin sarran yarah. Kamu berbuat sekecil apapun akan dapat balasannya. Dan kamu berbuat jelek sekecil apapun akan juga dapat balasannya. Di dalam Islam itu adil. Kalau kamu mau masuk surga ya berbuat baiklah, berimanlah. Tetapi mangkana akhirul kalami la ilaha illallah dahulal jannah. Siapa yang akhir kehidupannya tidak ada Tuhan selain daripada Allah, maka endingnya adalah surga. Yang saya tanya, Matius 5 ayat 20 ini adalah agama Pak Pendeta. Coba Pak Pendeta lihat nih ayatnya. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Ternyata syarat masuk sorga itu agamanya harus lebih benar dari agama Yahudi. Pak Gembala, Yesus tidak pernah mengenal agama Kristen. Karena agama Kristen adalah agama yang dibuat, mohon maaf, di Antioquia, salah satu kota tertua di Turki. Di dalam Kisah Para Rasul 11 ayat ke-25 dan 26. Jadi kalau Kristen itu bukan agama yang lebih benar dari Yahudi. Biarkan Yesus sendiri yang mengkonfirmasi. Wahai Yehoshua Hamasyah. Ya. Saya buktikan. Wahai Yehoshua Hamasyah, agama mana yang lebih benar daripada Yahudi? Jawabannya di dalam Lukas 6:40 Pak Pendeta. Saya belajar Ibrani 3 tahun. Tanya orang yang bisa bahasa Ibrani, bener nggak terjemahannya? Bener pasti. Cuma terjemahan bahasa Indonesia inilah yang diduga kemudian tidak memberikan faedah. Saya bacakan kepada Pak Gembala. Pak Gembala, lihat ini, di screenshot. Saya bacakan dalam bahasa Ibraninya. Talmid einenu gadol min hamore. Seorang murid tidak akan lebih besar daripada gurunya, yaitu Yesus. Abal akan tetapi kolmi, siapapun sehuslam yang masuk ke dalam agama Islam, limudo yeh kemorehu, maka akan sama dengan Yesus masuk surga. Bukan hanya ini, Yohanes 14 ayat ke-27 dalam bahasa Ibrani.
Shalom animas irlahem, kutinggalkan ajaran Islam buat kalian, kata Yesus. Et islami, kalau dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Ibraninya, et slomi ani noten lahem, lohe derek seha olam noten ani noten lahem. Alna yehat lebavkem fe alira. Jadi agama yang lebih benar dari agama Yahudi adalah agama Islam menurut Yesus. Kalau agama Kristen, mohon maaf, baru ada tahun 96 Masehi di kota tua Antioquia, Turki. Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Begitu Pak Gembala. Mudah-mudahan Pak Gembala dapat hidayah menyusun ini mirip Dr. Richard Lee. Waduh, sama-sama Cindo ini. Mudah-mudahan masuk Islam nih. Insya Allah Pak Gembala nyusul. Jadi bagaimana? Berarti ini saya closing. Setelah saya closing baru Pak Gembala closing. Ya kan? Bener kan? Ya, berarti abang yang closing. Ya, saya closing duluan karena yang opening pertama itulah yang terakhir. Jadi Bapak punya nanti bisa memframing atau apa terserah Pak Gembala. Siap, jadi, saya closing. Saya closing. Lah Pak Gembala mau lanjut apa enggak? Kalau mau lanjut terus ya silakan. Udah selesai saya ini. Udah selesai. Iya, kan iya Bapak Gembala mau lanjut. Oh, bukannya kalau saya mau lanjut abang baru closing ya? Gimana? Bukannya waktu saya ini baru setelah itu abang closing? Oh, boleh, silakan. Boleh, nggak apa-apa, silakan. Oke, baik. Oke, diterima. Terima kasih Bang Nandar. Sama-sama, diterima waktunya. Oke, baik teman-teman semua. Waktu kita tinggal 10 menit ke depan, saya 5 menit. Ini adalah yang terakhir dan nanti akhir ini adalah Bang Nandar akan menyelesaikan. Dan saya bersyukur teman-teman sudah hadir malam ini dalam diskusi ini dan saya berharap bahwa tidak ada yang sia-sia ketika berita firman Tuhan itu disebarluaskan. Karena itulah yang Tuhan mau bagi saya dan bagi Anda semua sebagai orang Kristen. Baik, teman-teman semua, sebagai yang terakhir adalah saya sudah menyampaikan tadi bahwa ada hal-hal yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus. Mengapa orang Kristen itu begitu yakin masuk surga? Maka paling tidak ada beberapa poin tadi. Yesus langsung berkata bahwa akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Allah kalau tidak melalui Dia. Itu poin pertama. Yang kedua, Yesus berkata, akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Wow, ini tawaran-tawaran yang luar biasa bagi Anda semua. Maka juga Yesus berkata bahwa marilah kepadaku semua yang letih lesu. Bagi Anda sekarang yang sedang putus asa, sedang dalam pergumulan yang hebat, datang kepada Kristus. Kristus memanggil Anda untuk menerima Dia dan Anda akan mendapatkan ketenangan yang luar biasa. Dan ada banyak orang di luar sana yang menyaksikan itu ketika mereka percaya kepada Kristus. Maka juga Yesus berkata tadi dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Baik, teman-teman yang oleh Tuhan, tadi satu yang saya sampaikan bahwa, kata Bang Nandar bahwa semua orang Islam itu yakin masuk surga, dijamin oleh Nabi Muhammad. Itu adalah kata Bang Nandar. Tetapi tadi ada satu hadis yang saya bacakan, ternyata juga keluarga daripada Nabi Muhammad, anaknya sendiri itu tidak bisa diselamatkan. Nah, saya tidak diskusi itu lagi, tetapi biarlah menjadi kepercayaan saudara semua, dan bagaimana Anda bisa menyelesaikan dan juga menjawab hal yang demikian. Memang Bang Nandar mengatakan bahwa itu tidak ada hubungan keluarga, kata Bang Nandar. Tetapi di sisi lain Bang Nandar mengatakan bahwa semua orang Islam, semua itu jaminan